Manusia macam apa kau sebenarnya? Seorang raja seperti apakah kau? Bagaimana bisa seorang raja sepertimu membawa kemakmuran untuk rakyatnya? Atas kesalahan Pandu, maka Resi Kindama mengutuk Pandu bahwa jika Pandu berhubungan dengan wanita dan melakukan keintiman, maka ia akan mati seketika itu pula. Dan tak lama, Resi Kindama pun ikut meninggal bersama istrinya. Maka aku mengutukmu, jika kau berhubungan dengan wanita, dan apabila kau melakukan keintiman dengan wanita itu, maka kau akan mati. Kau akan mati. Di Hastinapura sedang mengadakan hiburan atas kebahagiaan kerajaan karena kini Gandari tengah hamil anak dari Destrarastra. Seluruh keluarga kerajaan sangat gembira, ditambah lagi dengan gurauan Jenaka si badut yang membuat mereka tertawa-tawa. Tepat sekali, Perdana. Di tengah kegembiraannya itu, tiba-tiba Pandu kembali dari perburuannya dengan raut wajah sedih dan gelisah. Ibu Setyawati lalu memberitahukan kabar kehamilan Gandari kepada Pandu. Namun bukannya Pandu bahagia, namun ia malah teringat perkataan Resi Kindama bahwa jika ia melakukan keintiman dengan wanita, maka Pandu akan mati, yang artinya Pandu tak akan memiliki anak. Melihat kemurungan Pandu, Ibu Setyawati pun berharap Pandu memiliki kabar yang baik. Setelah itu, Pandu berjalan menuju tahtanya. Namun ketika akan menaiki singgasana, langkah Pandu terhenti dan ia teringat kembali ucapan Resi Kindama. Dan kemudian Pandu menceritakan kejadian di hutan dan Pandu memutuskan untuk turun dari tahtanya. Bagaimana seorang raja yang kejam sepertimu membawa kemakmuran untuk rakyatnya? Aku tanpa sengaja telah membunuh Resi Kindama di hutan. Aku bukan lagi raja yang pantas memimpin sebuah kerajaan, Ibu Ratu. Karena itulah aku pun telah memutuskan bahwa mulai saat ini aku turun tahta dari kerajaan Hastinapura. Beberapa lama kemudian, Bisma mendatangi Pandu agar Pandu memikirkan kembali keputusannya untuk mundur dari tahta Hastinapura. Bisma mengatakan bahwa kebahagiaan Ibu Ratu Setyawati dan ketenangannya akan hancur setelah penantiannya 25 tahun itu ketika Pandu turun dari tahtanya. Bisma meminta Pandu agar menjalankan saran dari Gripa dan Widura saja untuk jalan keluarnya, yaitu dengan melakukan penebusan dosa dengan amal pengorbanan sapi-sapi dan panjatan doa untuk menebus kesalahannya dari dosa. Namun menurut Pandu itu tidaklah benar dan itu seperti menipu dirinya sendiri. Meskipun Bisma telah membujuk dan merayunya, Pandu bersikeras menolak dan ia malah meminta izin kepada pamannya untuk menjalankan kehidupannya di hutan saja untuk memenuhi hukuman dan pertobatannya. Aku telah melakukan dosa besar, Paman. Izinkanlah aku hidup di hutan saja. Biar ku penuhi hukumanku dan meningkatkan karmaku sendiri.